nama saya Angelina Aurelia dengan NPM 2041356. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan analisis manajemen risiko pada UMKM Kapasitas Barbershop. UMKM Kapasitas Barbershop berlokasi pada Ruko Taman Kota Blok A1 nomor 3, Batang, Kepulauan Riau yang didirikan oleh Bapak Henry dan Bapak Ricky pada tahun 2017. Produk yang ditawarkan oleh UMKM Kapasitas Barbershop ini terdapat 7 macam, yaitu ada paket premium haircut, superstar package, black mask, coloring treatment, classic shaving, dan hair trim bed. Kemudian modal awal untuk membangun usaha Kapasitas Barbershop ini adalah sekitar 200 juta dan omset bulanannya itu berada pada kisaran 20 juta, sehingga omset tahunannya itu jika dikalikan 12 adalah 220 juta. Dan sebelum pandemi ini omset yang didapatkan adalah sebesar 45 juta per bulan, dan setelah pandemi omset itu menurun menjadi 20 juta per bulan. Kemudian adalah metode penelitian yang saya lakukan untuk menganalisis manajemen risiko bisnis pada UMKM Kapasitas Barbershop, yaitu dengan cara metode wawancara dan juga observasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek yang dipilih untuk penelitian ini adalah kedua manajer yang merupakan pemilik UMKM Kapasitas Barbershop, yaitu Bapak Ricky dan Bapak Henry, serta seluruh karyawan yang terdiri dari 3 orang. Kemudian pada hasil interpretasi, yang pertama itu ada identifikasi risiko pada analisis SWOT. Jadi strength yang dimiliki pada UMKM Kapasitas Barbershop ini adalah lokasi yang strategis, yang letaknya itu di samping UIB, sehingga memudahkan mahasiswa untuk melakukan haircut di sana. Kemudian pada UMKM Kapasitas Barbershop ini banyak menawarkan program produk dan juga harga produk yang beraneka macam setiap bulannya. Selanjutnya adalah loudness, yaitu penghasilan yang tidak tetap dan layanan yang hanya khusus untuk pria saja. Yang ketiga itu opportunities, yaitu staff selalu mengikuti training dan selalu update tentang haircut trend yang sedang ada. Yang keempat itu adalah threat atau ancaman, yaitu terlalu banyak barbershop di Kota Batam dan tuntutan pasar yang selalu mengikuti tren. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Risiko pertama yaitu produk yang sering ditiru oleh kompetitor mendapatkan probabilitas sebanyak 4, dampak sebanyak 3, level sebanyak 12.
Dan yang kedua adalah kemiripan harga dijual di pasar, probabilitasnya 3, dampaknya 2, dan mendapatkan level pada poin 8. Dan yang ketiga adalah perubahan pendapatan yang signifikan yang mendapatkan probabilitas sebanyak 2, dampak sebanyak 2, dan level sebanyak 4. Dan yang keempat, risiko keempat, karyawan yang malas mendapatkan probabilitasnya 3, dampaknya 3, dan levelnya itu 9. Dan yang risiko yang kelima, karyawan yang kurang serius dalam bekerja mendapatkan probabilitasnya 4, dampaknya 3, dan levelnya itu 12. Risiko yang keenam adalah karyawan datang terlambat mendapatkan probabilitasnya 3, dampaknya 3, dan levelnya itu adalah sebanyak 9. Selanjutnya ada penanganan risiko. Risiko pertama yaitu risiko produk yang sering ditiru oleh kompetitor. Itu dapat diatasi dengan cara menerima risiko tersebut. Dikarenakan setiap bubble shop itu hampir menawarkan produk yang sama dengan mengikuti tren yang ada, sehingga pada UMKM Kapsa Bubble Shop ini dapat selalu melakukan inovasi produk agar selalu menciptakan trennya sendiri. Dan risiko yang kedua adalah kemiripan harga pada pasar yang dapat ditangani dengan cara menerima risiko tersebut. Dikarenakan semakin banyaknya bubble shop, maka semakin banyak pula pesaing yang akan dimiliki. Sehingga solusi terbaik ialah menyamai harga rata-rata yang ditetapkan setiap bubble shop, sehingga akan memenangkan hati pelanggan. Dan risiko yang ketiga adalah perubahan pendapatan yang signifikan dapat diatasi dengan cara mengurangi risiko tersebut dengan cara mempertahankan performa serta keterampilan dan memuaskan pelanggan. Dan risiko selanjutnya adalah karyawan yang malas, yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi risiko dengan cara memberikan insentif kepada karyawan agar lebih semangat lagi untuk bekerja dan melakukan briefing SOP perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah monitoring risiko. Jadi strategi yang telah kita buat itu akan kita monitoring kembali untuk melihat apakah strategi yang diberikan itu efektif dalam penanganan risiko ataupun kurang. Jadi jika solusi yang diberikan kurang efektif, dapat segera mengganti strategi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya itu dari reporting risiko. Itu melaporkan hasil solusi penanganan untuk melihat apakah strategi yang diberikan itu efektif dalam penanganan risiko ataupun kurang. Jadi jika solusi yang diberikan kurang efektif, dapat segera mengganti strategi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya itu dari reporting risiko. Itu melaporkan hasil solusi penanganan risiko tersebut untuk mengetahui apakah terdapat risiko baru yang muncul yang diakibatkan oleh solusi yang sedang berjalan ataupun di tengah penyelesaian masalah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah analisa hasil perhitungan risiko. Yang pertama itu adalah risiko likuiditas, yaitu berdasarkan hasil analisa pada Kapsta Bubble Shop ini, UMKM ini tidak memiliki utang usaha dan pembayaran gaji yang dilakukan kepada karyawan setiap saat itu tepat waktu, sehingga tidak terdapat risiko likuiditas. Dan yang selanjutnya adalah risiko pasar. Jadi pada UMKM Kapsa Bubble Shop ini yang terjadi adalah terdapat kemiripan harga produk yang ditawarkan dengan kompetitor karena persaingan antar bubble shop yang begitu banyak. Dan yang ketiga adalah risiko kredit, yaitu UMKM Kapsa Bubble Shop ini tidak memiliki transaksi kredit karena setiap transaksi yang dilakukan adalah secara cash on delivery. Dan yang keempat adalah risiko operasional, yaitu setelah dilakukan analisa dengan menggunakan risk mapping, risiko operasional yang ada pada
UMKM Kapasitas Bubble Shop ini, yaitu karyawan yang malas, kurang serius dalam melakukan pekerjaan, dan karyawan datang terlambat yang dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penanganan pelanggan Kapasitas Bubble Shop. Kemudian adalah teori pengambilan keputusan. Jadi pada karyawan yang malas, terdapat dua cara dalam menanganinya, yaitu mempertahankan karyawan atau memecat karyawan. Jika memilih untuk mempertahankan karyawan, maka terdapat dua solusi, yaitu dengan memberikan briefing ataupun menegur jika karyawan tersebut bermalas-malasan lagi. Dan jika memilih untuk memecat karyawan, maka akan harus mencari pengganti orang tersebut. Selanjutnya adalah kemiripan produk dan harga dengan kompetitor, yaitu dapat ada dua, melakukan inovasi produk ataupun melakukan promosi. Jika memilih untuk melakukan inovasi produk, maka Kapasitas Bubble Shop ini harus selalu mengetahui tren pemotongan rambut yang sedang viral ataupun sedang ngetren, ataupun menciptakan model rambut baru yang akan menjadi trennya sendiri nanti. Dan jika melakukan promosi, maka strategi promosi harus melakukan strategi promosi yang berbeda dengan kompetitor. Dengan begitu akan terlihat perbedaan antara Kapasitas Bubble Shop dengan kompetitor lainnya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.